Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IndiHome, ketemu lagi di Potret Podcast Telkom Regional 3 bersama saya Reza Disastra. Dan ini suasananya adalah Hari Raya umat Islam ya, yang kita kenal selain Idul Fitri, ada juga Idul Adha. Kita bakal ngobrol sama Ustadz Khoirul Huda yang gak mau dibilang bapak karena beliau ini adalah dai muda milenial ya Sobat IndiHome. Apa kabar sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah Kang Reza, sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Masya juga. Allah, bisa ada di sini mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan saya soal hari raya yang unik ya Idul Adha ini Pak Ustadz. Karena mungkin di Indonesia seperti jadi nomor 2 kalau dibandingin sama Idul Fitri yang euforianya tuh wah ditunggu-tunggu banget gitu. Idul Adha kadang terlupakan. Itu gimana sih Pak? Sebenarnya ini kan hari raya yang levelnya ya sama-sama inilah penting buat kita. Betul sekali Kang Reza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, Kang Reza, para pendengar semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, sesuai dengan pertanyaan tadi, benar sekali Kang. Memang kalau dulu pengalaman saya pribadi ya ketika berada di Yaman, tepatnya di Hadramaut, kami melihat itu Idul Adha ini menjadi Id yang justru menjadi Idul Akbar. Idul Akbar itu artinya Id besar. Nah, kalau Idul Fitri kita nyebutnya dengan Idul Asghar atau Id kecil, judulnya begitu. Oh, justru kebalikan daripada di Indonesia ya, di Yaman sana ya. Cuman nggak tahu mungkin dulu salah kaprahnya di mana, tapi yang jelas ya saya nggak bilang haram sih, nggak bilang dosa gitu. Cuman memang ada kayak Idul Adha ini Id yang terdolimi lah ceritanya begitu. Ya dicuekin dikit gitu. Iya, mentang-mentang nggak puasa dulu 30 hari Ya, atau ya mungkin atau nggak biasa ada baju lebaran tuh Idul Fitri gitu langsung diasosiasikannya ya Pak ya. Makanya kalau di Yaman tuh kerasa banget ya kita, karena memang kalau Idul Adha itu kan ada 3 hari tasyrik. Jadi misalnya lebaran itu misal contoh tanggal 1 gitu, tanggal 2, 3, 4 itu harusnya liburan. Nah gimana, liburannya 4 hari setuju nggak nanti? Setuju dong harusnya. Iyalah, jadi lebih panjang ya kan, long weekend gitu, bablas, santai-santai Pak ya. Tapi Idul Adha, meskipun mungkin Sobat IndiHome juga sudah mengikuti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan dari perspektif Ustadz Agus nih ya, sejarah Idul Adha ini gimana nih Pak Ustadz ingin menceritakannya? Baik sahabat-sahabat IndiHome yang berbahagia, memang kalau kita ngomongin tentang Idul Adha, memang syariat Nabi Muhammad itu clear. Tapi Allah sendiri berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang suci, dan salah satu ajaran Ibrahim adalah kurban, dan itu yang akhirnya dirayakan dengan perayaan Idul Adha Mubarak sebagai Id para pecinta-pecinta Ibrahim alaihissalam. Diawali dari sebuah ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim ya, waktu itu yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi loh Kang, bayangin ya, melalui mimpi. Kalau perintah itu andai kata Allah turun langsung ke muka bumi, ya mungkin biasa aja gitu ya. Tapi ini melalui mimpi, dan Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Dan di situ beliau dengan, kalau melihat gambaran di surat Shaffat itu keren banget. Itu kata Nabi Allah Ibrahim, "Qala ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni atbahuka." Semalam ayah bermimpi melihat ayah diperintahkan Allah menyembelih engkau. Fangdur madza tara? Apa pendapatmu? Mengagumkan. Waktu itu bocah kecil umur 11 tahun Ismail. 11 tahun 11 tahun. Ya. Berkata, "Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar." Bukannya takut, malah memotivasi ayahnya. Ayah kerjain. Gitu. Ya, potong aku, enggak apa-apa my father. Ceritanya begitu. Enggak beneran ya. My father, ayahku potong aku, enggak masalah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatkan aku dalam kelompok orang-orang yang sabar. Sehingga ketika hendak disembelih dalam hitungan last minute, Allah berfirman, "Wa nadainahu an ya Ibrahim." Dan kami panggil kepadamu, hai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, telah kau benarkan mimpi itu, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang baik dengan balasan berlipat ganda. Dan itulah yang akhirnya kita rayakan kemenangannya dengan perayaan Idul Adha Mubarak. Karena Nabi Ibrahim benar-benar teguh berusaha menjalankan perintah gitu. Betul sekali. Bahkan di atas rata-rata ya, kalau kita lihat para nabi-nabi lain itu perintahnya dalam bentuk visual gitu. Ini melalui mimpi.
Jadi misal contoh begini Kang, ketepatan saya pernah diundang sama salah satu pimpinan perusahaan besar di Indonesia. Waktu itu diundang di Jakarta. Ini bukan sombong ya, cuma sedikit takabur aja. Jadi waktu itu humble bragging ya Besti ya disebutnya ya. Jadi lagi santai-santai gitu Kang ya, lagi santai-santai. Kemudian lagi ceramah, tiba-tiba datang itu Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla. Saya kan grogi, Masya Allah ada Pak Yusuf Kalla datang, saya tuh gemeteran tangan saya. Tapi ya kita ngobrol santai, waktu itu beliau masih wakil presiden. Sampai ada istri saya datang, manggil saya, Abi, bangun Bi, bangun. Ternyata mimpi. Oh itu mimpi? Mimpi, kecewa kan? Kecewa, ternyata bragging ini adalah mimpi ya. Bayangkan seperti itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji, hanya melalui mimpi. Alangkah mudahnya Ibrahim berkata, ini kan cuma mimpi doang. Udahlah, gitu. Lewatin aja. Nah, tapi disitulah ujiannya, Kang. Akhirnya kelihatan begitu indahnya keimanan Nabi Allah Ibrahim yang luar biasa. Luar biasa ya dari mimpi. Ini apakah kita pun gitu ya Pak Ustadz, kan kadang kita juga sering mengalami mimpi-mimpi gitu. Iya. Yang kita nggak tahu cara menafsirkannya. Betul. Atau maksud dari mimpi itu tersebut gitu. Kalau orang seistimewa Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah, jadi mimpinya mungkin maknanya besar. Betul sekali. Nah kalau mimpi-mimpi yang terjadi pada kita setiap hari gimana nih Tan? Baik, mimpi itu ada 3. Ya, diperhatikan tangan saya. Itu Ada 2. Oh 2. 2 Ini 3. 1, 2, 3. Ini ya. Nah, ya coba lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Keren. Nah, ya. Keren. Ustadz istrinya ada berapa? Ada berapa? 4. 1. Salah lagi. Husnudon. Tadi nih. Gimana? Oke, jadi gini, mimpi itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi yang pasti dari Allah, dan itu adalah mimpi para nabi Allah. Mereka mendapatkan wahyu melalui mimpi, karena setan tidak akan pernah masuk dalam mimpi para nabi. Okay. Nah, begitu pula misalnya kalau Kang Reza bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu juga pasti nabi, nggak mungkin, karena setan la yatamatsal bi, setan tidak akan bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Itu poin pertama. Yang kedua, mimpi yang pasti dari setan. Nah, ini Kang Reza sering ini, mimpi basah. Dari setan itu Pak? Ya, pasti dari setan. Itu mimpi basah ya. Kemudian yang ketiga, mimpi yang masih 50-50. Nah, ini bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari setan. Maka sikap kita apa Ustadz? Sikap kita adalah mengambil kehusnudonan diri. Makanya para ulama zaman dulu keren. Mimpi mati. Coba Kang Reza tahu nggak apa artinya mimpi mati? Mungkin kalau saya mengalami mimpi melihat saya mati gitu, mungkin kata orang pas bangun saya jadi sedih kayak wah, jatah hidup saya tuh nggak akan tinggal dikit gitu ya. Oke. Dikit. Tapi kata orang tua, mimpi mati itu ternyata artinya adalah panjang umur. Ya, jadi begitu. Kenapa mati kok dibilang panjang umur? Untuk memberikan motivasi biar tadi seperti Kang Reza tidak merasa, ya aku kok mau mati gimana ya? Akhirnya down. Gitu. Ya. Mimpi digigit ular itu kan menyakitkan. Tapi kata orang apa artinya? Dapat jodoh. Oh, jodoh ya? Dapat jodoh. Dipikir istri kita ular apa ya? Ngebeli, bacok, diem. Kelihatan kan aslinya kan? Gitu. Kebongkar. Jadi husnuzon ya? Husnuzon. Kuncinya jadi saat mendapatkan mimpi, meskipun dalam mimpinya itu seperti kejadian buruk, kematian, gitu, digigit ular, kita harus berusaha menarik simpulan yang positif. Betul sekali. Karena mimpinya 50-50. 50-50. Betul sekali, ya. Gitu. Mungkin saya harus memaknai, saya mimpi sakit, mungkin saya harus memaknai aktivitas sehari-hari saya dengan hal yang lebih menyehatkan. Betul sekali. Tidak terjadi apa yang ada di mimpi. Itu adalah kecemasan. Badan saya minta diperhatikan lagi kondisi sehatnya, mungkin. Gitu mungkin Pak. Tumben bijak banget hari ini. Wih, akan ketemu. Ustaz, malu aku harus menampilkan sisi diri yang lebih alim gitu loh Besti ya. Baru pertama saya diceramain orang ini. Kok saya diceramain? Ini kan pandangan saya Ustaz. Keren. Oke. Terus kembali lagi ke kurban dari tadi sejarah Nabi Muhammad yang harus diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Betul sekali. Kurban ini sendiri kan Pak pasti Pak lagi. Maaf nih blunder. Kita pasti ngelihat prosesi memotong hewan ya, kambing, sapi gitu. Sebenarnya hewan-hewan yang boleh dikurbankan itu apa? Di luar jokes, aku mau mengorbanin perasaan. Masa perasaan dikorbanin ya Pak ya? Iya. Jadi gini,
Kang ya, kalau kita belajar di dalam Islam, mayoritas ulama 4 madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad clear, nggak ada perbedaan lagi bahwa yang boleh dikurbankan adalah an'am, yaitu hewan-hewan ternak, dan itu jumlahnya ada 3 dengan karakternya. Yang pertama onta, yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Dengan karakternya, nanti ada sapi itu kayak model sapi, ada kerbau. Kalau yang kambing ada kambing Jawa, kambing domba, kambing sound the shape, begitu ya. Ya, kambing gunung. Ya, gitu seperti itu model-modelnya. Lebih dari 3 ini, dari 4 madzhab mengatakan tidak diperbolehkan. Kayak ayam. Nggak gitu. bisa. Enggak dong, meskipun ya itu hewan ternak juga kan. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Oke. Jadi 3 itu dan jenisnya itu. Oke. Dan untuk yang berhak menerima kurban, itu siapa aja Pak sebenarnya? Baik, jadi begini. Pak lagi. Entar sekali lagi saya punishment tuh ya. 3 kali. Ada denda, ada penaltinya. Baik, teman-teman yang berbahagia, sahabat IndiHome dimanapun kau berada, ketahuilah bahwa peruntukan hewan kurban ini berbeda dengan zakat, Kang. Agak berbeda. Kalau kita ngomongin zakat, dia ada mustahik yang udah paten. 8 asnaf ya, dalam surah Taubah itu jelas sekali. Nah, adapun berbicara tentang kurban, Allahnya bilang begini, fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Maksudnya berkurban disuruh makan. Ini beda dengan zakat. Kalau zakat kan nggak boleh kita memakan 100% kita berikan, ya udah kita ikhlaskan. Betul sekali. Di kurban kita malah disyariatkan untuk memakannya. 1. Yang kedua, wa'atimul ba'isal fakir, sedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, ada hadis menyebutkan kata-kata waddakhiru wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Kita sedekahkan kepada tetangga, kerabat kita, walaupun mampu, nggak ada masalah, diperbolehkan. Nah, jadi termasuk kita yang kurban juga berhak mendapatkan ya. Katanya Pak Ustadz, nggak boleh tuh kita memakan hewan kurban. Saya bilang betul, kalau Anda punya kolesterol. Nah, baru nggak boleh makan kurbannya. Itu mah berarti persoalan pribadi ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya dalam kondisi baik-baik aja nggak ada masalah. Kecuali nadar ya. Oke, nadar. Nadar itu kalau misalnya kemarin tuh ada seorang perempuan bilang, Ustadz, kalau suami saya nggak jadi kawin lagi, saya mau berkurban, nadar kurban seekor sapi. Mantap. Ketemu saya beberapa bulan, ternyata suaminya nggak jadi kawin lagi. Jadi saya bilang, wajib nyembelih sapi. Nah, kalau jadi kawin lagi, Bu, ku sembelih suamiku, Pak Ustadz. Wah, ngeri juga ini plot twistnya. Antara suami sama sapi harus ada yang mati begitu. Waduh, serem juga. Oh ya, berarti tadi yang bisa saya simpulkan yang utama adalah fakir miskin. Ya, diri kita dulu. Diri kita juga boleh menikmati. Ya, boleh menikmati dengan kadar yang secukupnya ya. Secukupnya. Kemudian orang fakir miskin baru disedekahkan tetangga. Orang terdekat tanpa melihat kesanggupan atau kemampuan secara ekonomi gitu ya. Jadi boleh. Makanya ini terjadi yang namanya bakar-bakaran sate gitu kan di komplek tuh gitu ya. Di rumah-rumah warga tuh jadi seperti perayaan barbeque gitu, karena memang istimewanya dari kurban yaitu nggak seperti infak atau sodako yang kita 100% kepada orang yang membutuhkan gitu. Betul ya. sekali. Wah, seru banget. Ini kalau yang menerima. Kalau yang wajib melakukan, apakah wajib melakukan kurban ini untuk segolongan siapa saja? Baik. Jadi kurban itu, sahabat-sahabatku, ada 2 perbedaan di antara ulama. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengatakan kurban itu hukumnya sunnah. Nah, cuman maksud saya begini, walaupun dikatain sunnah gitu, karena ada yang bilang wajib, maksud saya, udah nggak usah begayaan, sunnah wajib kerjain gitu loh. Sama kayak misalnya, mohon maaf ini Kang ya, kalau sholat witir, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, nggak usah banyak ngomong, kerjain. Contoh lagi misalnya Idul Adha, sholat id itu ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, nggak usah banyak ngomong, kerjain. Poligami, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, nggak usah banyak ngomong, kerjain kalau berani. Ini ditonton loh ya, hati-hati ya. Untungnya kan saya masih single, Alhamdulillah. Jadi masih aman. Tuh, alhamdulillah. Ternyata ijo lumut. Iya, Pak. Apa tuh? Ikatan jomblo lucu dan imut. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, boosted my confidence ya. Allah jadi Akbar. Kalau ada kita jadi comparing, ini kan sunnah, jadi sebuah excuse untuk tidak melakukan, sayang sekali. Jadi kalau emang ada yang bilang wajib, ya lakukan saja. Lakukan aja. Cuman mengukur kemampuan diri mungkin ya Pak. Betul sekali. Kondisi finansial dan hambatan-hambatan dalam hidup mungkin ya kan, kalau antara harus bayar
uang sekolah atau beli kambing misalnya. Baik, gitu. jadi gini Kang Reza ya, di dalam Islam itu kan agamanya perfect ya, dia mengerti keadaan umat. Sama kayak gini, siapa yang paling ngerti tentang isi motor? Ya tentu yang menciptakan produk motor itu. Maka siapa yang paling ngerti kita? Ya tentu yang menciptakan kita. Dan yang menciptakan kita adalah Allah. Maka Allah tahu nih, sehingga setiap perintah apabila di situ ada udzur yang tidak memungkinkan kita untuk melakukannya, selalu ada keringanan. Nah, maka di sini kurban diperintahkan bagi yang mampu. Maka hadis Nabi dengan tegas mengatakan man kana lahu sa'ah, barang siapa memiliki kelapangan walam yudhahi, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat dengan tempat sholat kami. Jadi kata-katanya memiliki kemampuan dulu. Nah, pertanyaannya mampu itu yang kayak apa? Ini harus digarisbawahi. Nah, hati-hati. Karena banyak orang tuh ngomongnya begini, saya nggak mampu. Giliran beli tiket konser. Ya, look at the star, look how they shine for you. Masya Allah, 11 juta loh. 11 juta guys, bayangkan itu orang beli 11 juta, mampu. Tiket timnas itu saya dengar katanya paling mahal 4,5 juta. Mampu. Giliran untuk berkurban nggak mampu. Hati-hati. Kemarin ada yang cerita, tapi mahal Pak Ustadz. Gini aja udah, kita ambil poin yang simple aja. Berapa sih harganya? 3 juta. 3 juta tuh mahal karena engkau melihatnya 3 juta. Kalau dibagi 12 itu cuma 250.000. Itu paket termurah IndiHome Telkom. Ngerti gak sih? Suka nih sama Pak Ustadz. Iklan ini dipersembahkan oleh Cakep. Mandiri Besti, nggak usah di bridging loh. Udah ngalir aja. Silakan lanjut aja ya. Yuk. Aduh, monolog juga jadi kayaknya nggak usah tema ini, nggak usah podcast. Oke. Kayaknya boleh jadi endorse dari lama-lama di sini. Iya, ini nih ya Pak Ustadz nih. Berarti soal indikator kemampuan balik lagi ke cara kita menghamburkan uang ya. Hati-hati antara kemampuan dengan kemauan itu punya kekuatan yang kuat. Jadi kadang-kadang ada perempuan, ya mohon maaf, diganggu preman dia takut. Tapi ketika anaknya diganggu preman, dia akan bangkit. Jadi dia pertamanya nggak punya kemampuan, tapi ketika dia melihat itu ada kemauan untuk menolong anaknya, dia punya kemampuan. Nah di sini sahabat IndiHome harus benar-benar memahami itu. Jangan sampai tertipu, aku nggak mampu. Bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Saya sering bilang, ini para bunda-bunda, bilangin suaminya. Abi atau ayah atau papa disuruh ustadz kurban. Karena laki-laki yang tidak kurban ternyata nggak romantis. Kenapa Pak Ustadz? Ya, kalau untuk Allah aja dia nggak mau berkurban, apalagi dia berkurban untuk cintamu. Wih, bener juga. Nah, ya kan? Jadi berangkat dari situ sahabat-sahabatku, kemampuannya simple sekali. Kita standarkan, antum punya duit nggak nih? Sekitar 3 juta, yang lebihnya cukup untuk menafkahi anak istri. Jadi kalau orang IndiHome punya tabungan 10 juta, kurban. Cukup. Apalagi saya dengar IndiHome ini katanya gaji paling kecilnya 40 juta ya per bulannya. Wah, kalau saya kurang tahu tuh. Allahu Akbar. Itu tuh disebutnya apa namanya, top secret gitu. Iya. Karena bisa menghasilkan kecemburuan sosial Pak kalau kita ngomongin income Pak. Tapi kalau Kang Reza sendiri sih sekitar 50 kalau bayangan saya. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan 50.000 per bulan maksudnya. Tetap harus disyukuri. Amin, insya Allah, betul. Ini startling sekali ya Besti tadi di saat Pak Ustadz bilang yang mengerti kita adalah yang menciptakan kita. Betul. Selalu ada jalan keluar jadi ya. Kondisi kita kayak gimana pun juga. Nah kalau kondisi kitanya nih Pak, katanya Pak Ustadz ada seseorang belum akikah, datanglah Idul Adha. Apa yang harus didahulukan berarti? Masya Allah. Kang Reza tahu nggak, pertanyaan ini pertanyaan paling viral untuk kajian Idul Adha kali ini. Ini udah menjadi penanya yang ke-7.321. Wah Bapak, ini namanya akurat sekali 7.300. Saya kalau suruh ngulangi lagi nggak bisa sebenarnya. Tadi saya ceramah di Telkom sini juga. Itu juga sama juga pertanyaannya. Masya Allah, 3 hari ini, 1 hari saya ceramah di Telkom 3 kali dan 3-3-nya pertanyaan ini ada. Ya itu berarti memang keresahan bunda-bunda ya, adik-adik, besti-bestiku gitu. Akikah dulu atau kurban gitu ya. Oke. Jadi gini, pertama kita pahami dulu kurban dengan akikah ternyata 2 ibadah yang berbeda. 2 ibadah yang berbeda, kurban sendiri, akikah sendiri. Maka karena dia 2 ibadah yang berbeda, tidak bisa dihubungkan. Kalau bahasa kasarnya, saya boleh nggak akikoh belum kurban, kurban belum akikoh? Anda boleh melakukan akikoh belum kurban, Anda boleh kurban belum akikoh. Cuman kalau ditanya lebih afdal mana Pak Ustadz?
akikoh dulu baru kurban, apa kurban dulu baru akikoh? Jelas kalau urutannya akikoh dulu. Karena kan akikoh dari bayi udah disyariatkan ya. Tanggal 7 nggak bisa tanggal 7, tanggal 14, nggak bisa 14 tanggal 21, nggak bisa tanggal 21. Imam Ahmad bin Hambal stop kata beliau, tapi Imam Syafi'i memberikan keringanan, boleh. Jadi seumur misalnya Kang Reza mau akikoh masih boleh, nggak ada masalah. Ya cuman akikoh aja, nggak usah pakai digendong, potong rambut, aku beri nama itu nggak usah ya. Itu. Tapi lucu sih itu kalau misalnya aku ada yang potongin rambut, udah berjenggot kasih nama gitu ya. Aduh. Ya Allah geli memang saya itu ya. Janganlah Pak. Saya ngebayangin aja mau mual gitu. Aduh iyalah. Aduh, mungkin menyembeli kambingnya aja ya. Sembeli kambingnya aja. Nah maka berangkat dari situ, sahabat-sahabat Indihome dimanapun Anda berada, poinnya adalah kalau memang Anda bertanya, Tat, sekarang saya ini mau akikoh apa kurban dulu? Pertanyaan bisa nggak dua-duanya? Kalau emang bisa dua-duanya kenapa harus memilih? Gitu loh. Kalau emang bisa dua-duanya kenapa harus memilih? Kerjain aja dua-duanya. Sekarang akikoh, kemudian di Idul Adha kita kurban. Tapi Ustadz saya betul-betul cuma punya satu kemampuan untuk saat ini. Ya udah kalau gitu siapkan uang untuk kurban dulu. Habis kurban nabung lagi untuk menuntaskan akikohnya. Lihat timing, lihat kondisi. Betul, gitu ya. Wah, kejawab kan, bestikan. Itu ya. Jadi keseruan kurban, Pak Ustadz. Kalau saya pribadi kan masih jomblo nih, masih single, jomblo itu. Beda gak kewajiban atau tugas gitu antara yang masih single dan yang berkeluarga? Apakah karena yang sudah berkeluarga itu lebih diharuskan untuk berkurban, sementara yang belum berkeluarga itu nggak perlu dulu misalnya? Ada kayak gitu nggak Pak? Ini curhatnya jomblo ya? Iya. Kasihan banget. Sandal jepit yang diinjek-injek aja punya pasangan. Masa kamu nggak punya pasangan? Truk aja gandengan, masa aku nggak gitu kan? Ya Allah, anak kecil nggak punya teman menangis, apalagi hati kecil nggak punya pasangan. Nyindirnya ini banget, gue sih. Ya Allah, baik saya jawab ya. Jadi teman-teman, tidak ada hubungan dengan pasangan. Kurban itu real pada kemampuan. Misalnya Kang Reza belum punya istri tapi duitnya udah berlimpah ruah, tetap harus berkurban. Ya syariatnya memang begitu. Dan kurban itu terrolling ya, dia tikroriyah. Tikroriyah itu artinya berulang-ulang. Jadi dia akan berulang-ulang tiap tahun selama punya kemampuan, maka dia tetap disyariatkan berkurban begitu. Dan itu terus walaupun dalam tanda kutip mungkin belum punya pasangan. Ya itu tidak mempengaruhi sama sekali. Sebaliknya orang misalnya udah punya istri, punya anak tapi nggak punya kemampuan kurban, ya tidak punya kewajiban berkurban. Logikanya begitu. Sehingga sekali lagi memang mungkin ini mewakili para jomblo lovers ya. Jomblo. Sebenarnya jangan jomblo. Jangan bilang jomblo. Saya lebih suka panggil single. Karena kalau jomblo itu karena nasib. Kalau single karena prinsip. Ya, gitu ya. Aku single berarti. Oke. Karena prinsip aku nggak mau ngecewain dia yang berharap gitu. Cakep. Kan berharapnya sama Allah. Masya Allah. Tumben bijak banget. Semua daratnya Besti. Gitu ya. Berarti gak ada. Kalau tiba waktunya Idul Adha di saat mampu mau single atau tidak berkurban. Betul sekali. Oke. Dan tidak seperti akikah yang mungkin sekali saja seumur hidup, tapi kurban itu tadi kalau istilah Pak Ustadz berulang. Iya, tikroriyah namanya. Tikroriyah, continue berarti ya. Betul. Setiap tanggalnya muncul, kalau mampu ya carilah kambing yang sehat atau sapi yang sehat untuk disembelih ya. Menarik sekali gitu. Ibadah kurban. Pak Ustadz, ini mungkin efeknya kebahagiaan buat kita yang berkurban, kan seneng ya, selain masak daging di rumah gitu, ngelihat tetangga juga jadi menikmati hasil kurban. Untuk secara keseluruhan, secara kolektif lebih masyarakat lebih luas, manfaat dari kurban ini apakah bisa mengatasi kemiskinan umat seperti zakat dan lain sebagainya? Baik, dalam syariat Islam yang berkaitan dengan ibadah maliyah atau ibadah harta, itu ada dua Kang Reza. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan dalam jeda atau dalam jangka panjang. Yang kedua mengentaskan kemiskinan dalam jangka pendek. Yang dalam bentuk jangka pendek itu ada dua, misal contoh seperti yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma beras. Orang nggak mungkin lah dari dikasih beras berapa kilo kemudian jadi orang kaya, kan nggak mungkin. Hidupnya jadi tercukupi selamanya. Nggak mungkin. Memang karena orientasinya adalah untuk memberikan hiburan kepada mereka yang memang belum memiliki kemampuan. Begitu pula ibadah kurban. Kurban ini tujuannya jangka pendek.
Jadi kan mohon maaf ya, kalau kita ini kan Kang Reza ya, alhamdulillah diberi Allah rezeki bisa makan daging itu biasa gitu. Tapi ada beberapa saudara kita itu yang ketika makan daging sambil nangis, saking nggak pernah memakan daging sama sekali. Nah ini harus kita pahami. Alhamdulillah ya teman-teman, kita yang diberi Allah kelapangan rezeki bisa makan daging gitu, apalagi dagingnya itu di rawon, terus bumbu rawonnya itu bisa merasuk ke dagingnya kenyil-kenyil. Dagingnya wagyu lagi Pak, wagyu barbecue. Iya, kecambah di atasnya tuh, diperes jeruk nipis yang kecut. Waduh, rawonnya bener terus. Iya, jadi teman-teman yang seperti itu untuk kita mungkin sesuatu yang biasa. Tapi saya pernah bertemu dengan seorang anak kecil yang makan daging begini Kang Reza. Mohon maaf, ini kan daging dipotong, disiwirin satu lembar begini, dimakan sambil mejem matanya. Saya bilang, kenapa dek? Saya lagi menikmati manisnya daging Pak Ustadz, karena saya dalam setahun belum pernah memakan daging. Nah untuk orang-orang seperti ini menjadi hiburan untuk mereka. Makanya jangan bilang kurban itu mengentas kemiskinan. Nggak ada. Menghibur orang miskin, iya. Satu. Nah nanti kalau masalah berarti nggak bermanfaat, nggak produktif, harusnya kan jangka panjang. Itu ada bagiannya. Di zakat mal ada, di bagian wakaf ada, di bagian sodakoh ada. Ya bahkan saya datang kemari ke Balikpapan, ke Bandung ini salah satu sponsornya adalah teman-teman komunitas dari orang-orang yang ahli sedekah seperti ini, yang berkomitmen tiap bulan mereka bersedekah minimal 10 juta. Minimal. Dan mereka punya komunitas untuk itu, dan mereka mensupport setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi orang tuh memang kadang-kadang harus ada orang Islam itu yang kaya. Gak boleh solih semuanya. Semuanya ustadz. Ini mohon maaf ya Kang Reza ya, kita bisa podcast ini kan pakai alat-alat. Ini kan beli pakai duit. Iya. Nah, jangan dipikir mentang-mentang saya ustadz dari Balikpapan ke sini terbang naik ambal kan. Naik pesawat kan. Money is a real thing pasti ya. Itu nyata dibutuhkan ya. Jadi artinya ibadah ini tetap butuh harta. Nah disitulah kita butuh ada orang-orang yang baik, donatur-donatur yang memperhatikan, dan di situ nanti ada urusan jangka panjangnya, bagaimana pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya, ada bagiannya. Jadi kurban tidak boleh dimasukkan ke ranah yang ini, seperti itu Kang. Wah, ini startling lagi nih Pak. Tadi soal upaya untuk kesejahteraan bersama gitu masyarakat. Nggak semua orang Islam itu harus alim, tapi kapital juga. Jadi donatur juga berarti saya ini berusaha ya untuk umat juga, tapi dengan kemampuan yang saya punya, dengan peran yang saya punya. Misalnya kalau saya sanggupnya menjadi donatur, tapi tidak sebagai pendakwah dai atau pengajar gitu ya. 3 pilar Kang. 3 pilar dakwah. Yang pertama. Ini apa nih keluar dari Idul Adha nggak masalah, tapi karena ini ilmunya sangat bermanfaat buat kita gitu. Jangan keluar dari tema, keluar dari pintu pun nggak ada masalah kalau bagi saya. Ya silakan Kang keluar ya. Kok semut terus ya? Ini nggak butuh moderator ini. Moderatornya siapa sih sebenarnya? Nggak tahu ah. 3 pilar. Baik, 3 pilar. Yang pertama orang yang alim. Nah, harus ada orang alim. Karena dakwah kalau nggak ada yang pintar juga bingung apa mau disampaikan. Kan muter-muter di situ aja masalahnya ya kan? Berarti kan. Kebayang kalau saya nggak ada nih Kang Reza podcast sendirian. Iya, saya mau ngomongin apa? Saya hanya mau ngomongin ini aja, gosip-gosip tentang kurban mungkin. Betul. Satu. Yang kedua orang kaya. Nah, maka di zaman Nabi ada yang namanya Bunda Khadijah, istri Nabi, kaya raya, dan beliau mensupport dakwah Nabi. Jadi ada Nabi, ada Khadijah. Yang ketiga, orang-orang yang punya kekuatan politik. Nah, di zaman Nabi ada namanya Abu Talib. Abu Talib paman Nabi, beliau adalah kekuatan power. Kalau tanpa kekuatan politik, nih mohon maaf kita dakwah begini nih. Misalnya Kang Reza semangat, saya semangat. Tapi dari pimpinan atasan melarang ada podcast yang berbau Islam, kita nggak akan pernah ada kajian seperti ini. Dari pemangku kekuasaan. kekuasaan. Nah itu tadi ya. Makanya kalau mau milih calon harus yang benar-benar yang bagus. Kalau memang ada 2 dan dua-duanya baik, pilih yang terbaik. Ada yang baik, ada yang jelek, pilih yang baik. Ini jelek, pilih yang jeleknya minimal tidak merugikan umat Islam. Gimana? Cakep nggak? Udah cocok nggak ini calon wali kota? Cocok nggak? Ini smooth gitu, rapi gitu masuknya ya. Beliaunya tahu agenda kita di 2024 ada apa nih diselipin gitu. Ini saya gabut. Masya Allah. Ini saya gabut ini sebenarnya. Monolog juga jadi ya ini. Berarti tadi ya 3 pilar. Itu terus soal mau memilih pemimpin, kalau ada yang jelek, dua-duanya jelek, pilih yang jeleknya dikit. Betul. Berarti ini kita memanusiakan manusia ya. Maksudnya pun calon pemimpin juga pasti ada kekurangan dan kejelekan, itu ya bisa kita maklumi. Ya, jadi begini, bukan masalah maklum atau tidak memaklumi, tapi konsep dasarnya adalah al-akhad bi akhafid dararain, kata para ulama begitu. Yang artinya silakan Kang.
Oh nggak tahu. Kalau saya tahu arti itu Pak Ustadz, kita nggak bakal ketemu ya. Iya. Saya lancar aja jalan sendiri. Iya. Gitu. Al-akhad bi akhafidh dhararain itu maksudnya adalah mengambil yang mudorotnya paling minimal. Di dalam Islam begitu. Apabila kita bertemu dua hal yang memberikan efek mudorot, kita bisa mengambil yang mudorotnya paling minimal seperti itu. Nah, di sini kita melihat kalau ada dua pemimpin, kemudian kita nggak memilih dua-duanya, orang baik tidak memilih yang baik, maka akan ada orang-orang jahat yang akan memilih orang yang jauh lebih jahat, yang mudorotnya jelas akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akhirnya menyakitkan kita semua. Makanya kalau kita pelajari Nabi Allah Ibrahim sendiri yang kita bahas dalam kurban ini, beliau juga berlawanan dengan kepemimpinan politik Raja Namrud. Nabi Allah Musa alaihissalam beliau terdolimi karena beliau ditekan oleh kekuasaan Raja Fir'aun. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau punya kekuatan power yang dari Abu Thalib beliau dijaga sehingga beliau bisa berdakwah dengan optimal pada saat itu, sehingga dakwah Nabi jauh lebih perfect dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Karena dualisme antara kepentingan itu diamankan di saat Nabi Muhammad. Betul sekali. Makanya kan 3 pilar, harus jalan 3-3-nya. Wah. Mind blowing kan. Ayo lo, selama ini kan kita cuma ngelihatnya dakwahnya gitu kan, mencari ilmunya, transfer ilmunya. Tanpa melihat di balik itu semua ada sistem yang bekerja di antara 3 pilar itu yang penting ya. Betul sekali. Luar biasa loh. Aduh, aku jadi deg-degan ini. Semakin dalam kita menyelami. Berarti untuk kemiskinan umat, kurban ini bukan solusi utama, tapi memberikan kebahagiaan pada momen kurban untuk sahabat-sahabat yang kurang beruntung. Ya. Solusi umat tapi jangka pendek maksudnya begitu. Iya, seperti itu. Ini ada titipan pertanyaan juga nih. Jika ada anak sekolah yang patungan membeli seekor kambing, apakah sah? Baik, jadi syariatnya aturannya. Gimana nah, aturannya kan udah jelas tuh. Seekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, begitu. Udah ada aturannya. Kalau untuk unta ada yang bilang 10 orang, ada yang bilang 7 orang. Jadi ada khilaf di antara ulama. Maka kalau kita berandai-andai misalnya 1 ekor kambing untuk kurbannya anak 1 sekolah. Karena euforia gitu kan. Sekarang zamannya aku pengen ikut kurban, patungan tapi hanya terkumpul untuk kambing. Betul sekali. Maka kurbannya tidak sah, dia tidak haram tapi itu bukan kurban. Sama kayak kemarin tuh ngobrol dengan salah satu perusahaan terkenal, saya nggak bisa sebutin namanya ya, karena ini ya saya nggak bisa ngomong lah, namanya nggak asik begitu ya, nggak etis saya kalau di podcastnya Telkom terus ngomongin Telkomsel gitu kan kayak kurang pas gitu kan. Pas Pak. Oh pas aja ya, oke. Jadi kemarin saya ceramah di salah satu telekomunikasi terkenal berinisial apa tadi Telkomsel. Kemudian saya ketemu dengan GM-nya ngobrol tuh, Pak Ustadz, kita punya agenda untuk kurban CSR. 3 ekor sapi untuk Telkomsel. Saya bilang nggak cocok kalau untuk Telkomsel karena Telkomsel itu nggak bakal masuk surga, betul? Atas nama seseorang. Ya, Telkomselnya nggak bakal masuk surga kan? Nah untuk itu saya bilang kasihkan aja untuk 7 orang untuk 1 ekor, jadi terkumpul 21 orang. Tapi kan ada iklan-iklan namanya juga produk begitu. Saya bilang nggak apa-apa mah, pasangin aja tuh umbul-umbul. Kalau perlu temperin misalnya kartu halo, kartu as, kartu simpati ya kan, nggak ada masalah gitu kan. Bahkan waktu mau disembelih itu Kang, ya, ketawanya dengerin ini. Jadi waktu disembelih kan udah di briefing, jadi sapinya tuh gini, ngong, cakep. Jadi ketawanya lucu ya. Aduh. Gimana keren nggak itu? Iya, keren banget. Ya. Aduh. Nah, jadi kesimpulannya ada stand up komedian juga ya. Iya, baik. Jadi seperti itu. Tapi kesimpulannya lebih dari 7 nggak boleh. Ada ketetapan yang memang harus dijalankan sesuai gitu. Kalau memang ada di luar situ tapi tujuannya baik, boleh silakan lakukan. Tapi bukan kurban amalannya. Iya, ya. betul sekali. Ya. Jika ini bagaimana tenaga jagal? Karena nggak semua orang punya keberanian untuk menjagal hewan kurban. Apakah ada reward untuk tukang jagal ini? Baik, sahabat-sahabat IndiHome, kita akan menjawab perwakilan dari Ikatan Tukang Jagal Bandung ya, Kang Reza. Terima kasih pertanyaan. Saya berusaha nih. Kalau nggak ada nih, kita ada kambingnya, ada sapinya, terus keluarga kumpul. Siapa yang mau nyembelih kan? Nggak pada berani. Nah, gimana caranya memotivasi hingga ada seseorang yang berani menjaga? Berarti harus ada reward. Baik, jadi gini, jangan masalah tukang jagal tuh begini.
Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ali, hadis ini sahih riwayat Muslim, Nabi memerintahkan Imam Ali untuk mengurusi hewan kurbannya, dan waktu itu Imam Ali memanggil tukang jazar. Tukang jazar itu tukang jagal, namanya jazar bahasa Arabnya. Nah, itu kemudian tukang jazar ini mereka wa nahnu nu'tihi min indina, kata Imam Ali, kami memberi upah kepada mereka, wala nu'tihim syai'a, tapi kami tidak memberi mereka sesuatu apapun dari hewan kurbannya. Perhatikan, maka tidak boleh tukang jagal mendapatkan upah dari hewan kurban itu. Itu hukumnya haram dan itu salah. Jadi yang benar gimana, Tat? Beri mereka upah sesuai perjanjian, tapi mereka berhak menerima daging kurban sebagai hadiah, bukan upah. Ini beda tipis. Hati-hati. Ini ya. Jadi ada komitmen terlebih dahulu. Misalnya contoh nih, udah sembelin dong sapinya, nanti per satu sapi kami kasih kepalanya. Itu nggak boleh sebenarnya, salah. Oh, nah ini nih mungkin bisa terjadi ya kesalahan. Sangat banyak terjadi itu. Terjadi. Betul gitu. sekali. Seperti punya wewenang untuk karena saya menjagal kepalanya saya. Padahal itu harus ada komitmen dulu di awal. Ya, bukan harus ada komitmen, bisa aja free kalau dia berbaik hati kan. Tapi yang dimaksudkan para ulama, tidak boleh tukang jagal itu diberi bayaran dari daging kurbannya. Tapi mereka harus diupah dari sesuatu yang di luar daging kurbannya, yang disebut dengan biaya operasional. Ya itu. Begitu ya. Jadi nggak boleh diupain dari daging kurbannya. Tapi masalah mereka nanti dikasih nih, ya udah nanti ini misalnya satu sapi 500.000, ini 500.000 ya, oke clear ya, oke. Oh ya bang, ada satu kepala sapi nih bawa, itu kan berarti sedekah. Hadiah. Itu boleh. Boleh. Yang menentukan hadiahnya adalah yang pemilik atas nama hewan kurban ini. Gitu. Ya, yang penting tidak ada komitmen dari awal ya. Nanti kalau kamu gini, ku beri ini ya, itu nggak boleh. Nggak seperti boleh, itu. ya. Betul sekali. Nah ini mungkin dari kesadaran ini bisa terjadi improve gitu ya, atau peningkatan di antara kontrak-kontrak rekan-rekan jagal sekalian. Kayaknya abis ini viral deh video ini ya, nyebar ke Indonesia gitu kan. Saya bukan penjaga, saya bukan. Ada seorang ustadz podcast dengan tukang jagal, ngeri kan? Itu bakal viral tuh Kang. Ya. Nah coba saya berusaha mewakili aja keresahan-keresahan yang ada gitu kan. Tapi ada keserupaan sih dari wajah, itu mirip-mirip tukang jagal sih. Ada jenggot-jenggotnya gitu ya. Oke, itu dari sisi penjagalan. Betul sekali. Ini kan. sekarang kalau mendesak nih, apakah daging kurban ini boleh diperjualbelikan? Rasulullah bersabda. Jadi saya kadang-kadang kalau jawab tuh langsung Nabi bersabda supaya nggak panjang-panjang kita ngomongnya. Iya. Nanti kalau Agus Herbuda kan, siapa sih lo gitu kan? Ini Nabi SAW langsung bersabda, kulu, makanlah daging kurban itu, wastamta'u, dan nikmatilah, wala tabi'uha, dan jangan kau jual daging kurban itu, wastamta'u bijuludia, bahkan nikmati kulitnya, wala tabi'uha, dan jangan pernah kau menjual daging kurban atau kulit kurban tersebut. Clear, sehingga tiga mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan hukumnya adalah haram untuk menjual apapun dari hewan kurban itu. Wow, ini lagi viral lagi nanti habis ini. Ini rame nih. Sobat IndiHome atau besti-besti aku se-Indonesia, biasanya setelah kurban ini kan Tad, ada yang ngumpulin kulit dari hewan kurbannya untuk dikaryakan, entah bukan menjadi sebuah masakan ya, karena kulit luarnya kan mau dimakan mungkin susah ya. Dijadikan alat musik, dijadikan mungkin beduk gitu. Kalau terjadi transaksi jual beli berarti itu tidak boleh. Nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali sebagai hadiah ya. Hadiah, kita kasihkan hadiah kepada anak yatim, panti asuhan, panti jumbo. Yang penting jangan panti pijat ya. Itu teman-teman silakan. Jadi kesimpulannya seperti yang kami jelaskan tadi, teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang kulit dan lain sebagainya, kita kasihkan aja ke panti asuhan. Nah nanti kalau udah di panti asuhan Kang, kemudian dijual, itu nggak ada masalah, itu beda. Kalau sudah berubah bentuk jadi bukan beduk. Bukan berubah bentuk. Sudah ada tamlik. Kita udah menyerahkan dari daging kurban kepada seseorang, itu namanya bukan daging kurban lagi, tapi namanya dagingnya dia, sudah begitu. Maka dia punya hak untuk menjual. Tapi kalau pengurus atau pemilik hewan kurban tidak boleh, karena bukan milik dia, begitu. Jadi kalau saya menerima aja gitu ya hewan daging kurban, terus mau saya jual, itu boleh. Nggak ada masalah. Oh, enak banget jadi tukang daging di momen kurban ya. Itu kan jiwa jagalnya muncul lagi. Enak gitu. Gak perlu belanja, udah dapat nih stok barang dikeluarin. Yo yang mau bikin rendang, yang bikin apa gitu ya. Tapi ya mungkin
kan disarankan yang utama ya nikmati dulu. Ya jelas kan itu ada bukan cuma daging tapi ada keberkahannya. Ya, keberkahan. Jadi artinya ada keberkahan yang harus kita nikmati, bukan cuma soal materi tapi bukan lebih hanya mencari untung betul apa-apa tuh sekali. gitu ya, mencari berkah juga gitu kan. Insyaallah. Wah, itu menarik ya. Tapi kalau ini jadi euforia Idul Adha gitu kan, orang-orang punya daging di dapur, masak-masak gitu. Tukang daging ngapain Tad? Jadi gini ya, setiap manusia itu udah diberikan Allah rezekinya gitu. Sama itu pertanyaan kayak kemarin itu lucu dari mahasiswa saya, Pak Ustadz, kalau memang dari awal babi udah diharamkan sama Allah, kenapa Tuhan harus menciptakan babi? Kan sama dengan pertanyaan itu kan? Ya kalau emang haram udah ya haram nggak usah ada aja sama sekali gitu. Nah saya bilang jangan egois dalam menentukan rezeki. Saya bilang kenapa? Karena pada saat teman-teman yang berbahagia, pada saat kita nggak boleh makan babi, ada banyak ratusan hewan yang boleh memakan babi. Ya, misal contoh harimau misalnya. Jadi jangan mengatakan ini tidak bermanfaat hanya karena kita tidak menikmatinya. Karena nggak semuanya ini tentang kamu, nggak semua ini buat kamu. Gitu. Lagi baper dia, Cia. Kita ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, semesta, alam semesta ini. Dan yang ada di alam semesta ini bukan semuanya hanya untuk kamu. Hey, ada bagian untuk makhluk lain juga. Betul sekali. Nah sama tadi dengan berbicara tentang rezeki, bisa jadi oke ya teman-teman. Sama aja kalau kita berbicara hujan, itu pedagang es, tukang es, dia berkata, aduh gara-gara hujan, dagang drop nih revenue gitu ya. Dia dolim sama Tuhan itu, dia menjas Allah katanya jahat karena nurun hujan. Padahal berapa banyak orang yang punya jasa pencucian motor yang kalau udah hujan motor bakal kotor semua kan, bakal rame. Jadi rezeki itu dibagi sama Tuhan. Sama kayak tadi tukang daging, aku ngapain udah nggak ada orang beli daging lagi. Berapa banyak orang-orang yang jualan sapi hidup menikmati. Cuman setahun sekali loh mereka momennya. Anda bisa berjualan 365 hari. Jangan ego guys, begitu maksudnya. Keren, jangan ego guys. Itu tuh persoalannya milenial kayak aku tuh ego, kayak semuanya everything is about me. Kalau nggak nge-serve my needs, my goals tuh akal gitu. Betul sekali. Itu sebuah pandangan yang luar biasa ya. Nggak semuanya tentang kita, kurang-kurangin ego. Bisa jadi penderitaan sedikit yang kita alamin mah instan ya. Keberkahan di balik itunya yang akan lebih panjang. Di balik penderitaan kita kadang-kadang ada kenikmatan untuk orang lain. Luar biasa. Di balik kenikmatan kita ada orang lain yang menderita gitu Pak ya. Iya, kayak ada laki-laki yang ngerawat perempuan tahu-tahu dinikahin sama laki-laki lain. Curhat lagi. Pedihnya sama aku, bahagianya sama yang lain. Aduh. Mungkin ada yang mau bertanya ini dari teman-teman soal kurban, kita masih ada beberapa menit lagi. Ada yang mau nitip pertanyaan? Sebenarnya kalau pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan. Mungkin satu lagi soal kurban ini, Pak Ustadz, yang terus continue kan setiap tahun kita diwajibkan yang mampu gitu ya. Jadi sebuah industri peternakan gitu tumbuh gitu ya. Pandangan Pak Ustadz sendiri gimana nih? Jadi gini, terhadap populasi hewan-hewan ternak dan bisnis yang ada di balik itu. Oke, jadi gini Kang, kalau kita bicara tentang apa namanya syariat itu tujuannya jelas menggapai ridho Allah. Tapi kerennya, ini setelah diteliti ya, saya belajar bertahun-tahun, 12 tahun saya mondok. Saya meneliti semua syariat itu pasti ada efek positif bahkan secara dunianya. Nah itu jadi komoditinya itu nih Pak Ustadz. Contoh misalnya kita disuruh sholat. Awalnya sholat itu ya tujuannya kita sholat beribadah kepada Tuhan. Transcendental gitu ya. Ternyata kan dibalik gerakan-gerakan yang kita lakukan secara gerakan tubuh itu ternyata memberikan efek manfaat kepada kita. Ada seorang fisioterapis bilang sama saya, gerakan sholat itu adalah gerakan-gerakan yang sangat minim dilakukan oleh manusia di luar sholat. Coba contoh, takbir. Begini, kapan coba di luar sholat kapan kita melakukan gerakan ini? Di luar aktivitas berolahraga juga kapan gitu? Betul, kan? Ini gerakan yang keren. Dia menarik bagian dada bagian depan. Untuk tegak ya? Tegak seperti ini. Postur. Ketika ruku, kapan kita melakukan ruku kalau bukan di dalam sholat? Seperti melakukan stretch untuk persendian ini ya? Nah, itu. Jadi begitu, puasa. Kita dulu pokoknya puasa itu kita nggak makan gitu doang. Ternyata sekarang itu bisa membenahi sel-sel di bagian lambung yang sudah rusak. Detoksifikasi juga. Betul sekali. Dan lain sebagainya. Kalau kita mau bongkar jadi panjang nih ya. Kurang lebih ya mungkin 16 episode lah kita baru selesai itu. Ya, ini adalah keberkahan-keberkahan yang tidak nampak ya dari sebuah syariat. Itu bisa tuh jadi series tuh. Iya, betul sekali. Pertama dari gerakan sholat, dari apa, dampak-dampak yang ternyata
memberikan secara nilai saintifik manfaat. bisa dijelaskan Nah, itu manfaat-manfaatnya. tadi. Dan itu semuanya. Saya punya kitab berjudul Al-Fiqhu wal Mu'jizah, fikih dan mukjizat. Jadi fikih itu aturan syariatnya, Kang. Kemudian dibongkar sama pengarang kitab itu secara mukjizatnya apa? Itu ada 12 jilid. Berbahasa Arab tanpa harokat. Kalau Akang mau pinjam saya pinjemin, ya. Tanpa harokat dan tanpa titik. Kenapa mikir begitu? Tanpa titik saya berhentinya di mana? Berarti saking continue-nya gitu ya. 12 jilid itu tanpa harokat, itu beliau mengarang kitab tentang fikih dan mukjizat. Luar biasa sekali. Dan itu kalau kita bongkar bakal keren. Nah, salah satunya berkaitan dengan kurban adalah peningkatan kualitas para peternak agar mereka bekerja dengan serius dan mendapatkan pengembangan budidaya hewan makin maju, dan juga tentunya secara ekonomi. Membantu. Sekarang Akang perhatikan, ada nggak kira-kira yang bagian ternak-ternak itu rata-rata orang duafa, orang-orang miskin. Maka dengan itu kita udah memberikan fasilitas kepada mereka untuk mereka berjuang. Meningkatkan kualitas atau taraf hidupnya. Saya dengar kabar misalnya kalau 1 ekor keuntungan 1 juta. Kalau misalnya dia jual misalnya 50 ekor, berarti kan dapat 50 juta tuh. Coba bahagianya gimana rasanya? Orang yang miskin belum pernah melihat uang, terus melihat dapat 50 juta cash di depan mata, seperti itu. Wow, dari syariat ternyata dampaknya seperti kita maaf ya Pak Ustadz, seperti kita diiming-imingi hanya seolah-olah pahala, padahal nggak cuman itu ya Pak Ustadz ya. Kalau ditelaah dari segi ekonomi gitu, apalagi tadi fikih antara koneksi mukjizat dan syariat gitu ya, semuanya terkoneksi, manfaatnya terkoneksi. Betul. Everything is connected, my friend. Luar biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh para salah. Ini jinglenya gimana ya? Ya gitulah. Nanti editor itu tugasnya. Nanti tugasnya editor. Terima kasih banyak Tad, ilmunya, perspektif barunya yang kita dapatkan dari momentum kurban ini. Tapi ternyata yang namanya ilmu itu nggak hanya untuk momentum, tapi untuk kedepannya kita juga bisa menggunakan cara pandang ini ke hal-hal lain yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita dan lingkungan. Untuk Sobat IndiHome yang ingin mengenal dan mungkin ingin mengikuti perjalanan Ustadz untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini, bisa terkoneksi sama Pak Ustadz di mana aja? Baik, yang pertama syaratnya harus pakai IndiHome dulu ya. Wah. Cakep. Jagoan ini mah. Udahlah. Nggak ada di briefing, nggak ada sama tim, langsung Ikhlas lillahi ta'ala ya. Hebat ya. Oke, pertama internetnya pakai IndiHome. Kuat, karena kalau nggak kuat nggak bisa ngedownload. Iya, ya kan? betul. Untuk YouTube kami punya link namanya Kopi Mocha TV. Kopi Mocha TV. Kopi Mocha itu singkatan Kang dari komunitas pecinta fikih moderat dan terbuka. Singkatannya Kopi Mocha. Kemudian yang kedua untuk di Instagram pribadi saya sendiri adalah @AgusKhairulHuda1. Kenapa ada satunya? Karena saya memang tidak akan pernah bisa mendua. Saya akan selalu satu dimanapun berada. Satu di Balikpapan, satu di Bandung, satu di Jakarta. Ya. Maksudnya anaknya lagi sekolah di situ gitu ya. Oh, ini bandel-bandel bad boy. Sobat ini udah kebaca. Wah, gitu ya, udah ada nih mewakili nih terus. Jadi @AgusKhairulHuda1 ya Instagramnya. Kemudian untuk lain-lainnya juga bisa di akun Pesantren Ibnul Karim Kualita. Itu pesantren yang kami bina, alhamdulillah sekarang ada di Balikpapan. Dan tadi itu untuk terkoneksi secara lebih banyak sih, memang lebih banyak di Kopi Mocha TV untuk link YouTube-nya. Di YouTube-nya. Betul. Jadi Pak Ustadz ini lebih konsisten bikin konten di YouTube ya. Iya. Kalau ketemu langsung gitu ada kalau ketemu langsung lebih banyak di Balikpapan, Kang. Di Balikpapan Home base-nya berarti. Betul ya. sekali, di home base-nya itu di Balikpapan. Untuk Bandung ya mungkin ini sudah yang keempat ya, perjalanan keempat. Insya Allah nanti apabila Allah ridhoi dan umur panjang, sehat walafiat, ya mudah-mudahan bisa jalan-jalan kemari melihat teteh-teteh yang luar biasa ya. Amin. Teteh-teteh ditengokin sama Pak Ustadz. Senang sekali Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Dan waktu yang diluangkan untuk datang ke sini, ke Bandung ya. Jadi ini bakal menikmati kota Bandung dulu Pak Ustadz. Insya Allah. Besok kita pulang. Besok ke Jakarta. Ada satu kajian di Jakarta bersama salah satu artis terkenal di Indonesia. Saya nggak bisa sebutin namanya. Inisial aja. Inisialnya Saskia Gotik. Ya. Kan. Begitu insya Allah nanti kemudian Jumat pagi kita pulang. Oh, mudah-mudahan dilancarkan kegiatannya ya, diamankan juga selama perjalanan. Amin, ya selamat Rabbal Pak Ustadz. Alamin. Terima kasih banyak. Ini
Saya masih betah tapi harus udahan katanya, harus iya. closing. Terima kasih banyak Sobat IndiHome sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan Idul Adha kamu jadi lebih berkah dan lebih berwarna, lebih ceria juga. Jangan lupa di subscribe channel ini, komen juga, share juga. Kalau kamu mendapatkan insight yang bermanfaat, boleh banget ya untuk disebarkan ke teman-teman kamu, ke followers kamu. Terima kasih banyak. Kalau gitu Reza Disastra pamit. Saya Agus Hairul Huda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.